Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Rasul. Kali ini saya akan mengeksekusi kulkas. Jadi ternyata masih ada juga arus yang bocor di kos itu. Oke, saya akan mencoba membuat video step by stepnya. Ini kabel satu yang sudah saya siapkan, kabel tunggal. Kita kelupas dulu sedikit kulit luarnya biar bisa masuk ke paku dan sekrup. Kabel tunggal ini bisa didapat dari kabel listrik biasa yang kita bagi dua. Biasanya kabel listrik itu ada warna hitam sama warna biru. Jadi kalian bisa potong secukupnya. Setelah itu bisa digunakan di beberapa peralatan rumah tangga. Kedua ujungnya memang harus dikelupas biar gampang, kelupasnya tidak usah terlalu panjang. Yang penting bisa masuk ke atau melilit paku dan murnya. Oke, setelah kedua ujung terkelupas, kita coba lilitkan ke paku yang kuat lilitannya. Iya, patah deh. Oke, itu karena memang kabel bekas di masuk ke colokan steker, jadi ada bagian yang tertekan dan saat ditekuk itu patah. Harusnya kabel yang bagus itu kalau ditekuk pun dia tidak patah karena full tembaga, kecuali memang banyak campurannya. Coba lagi. Nah, lilit saya cukup seperti ini. Kencangkan menggunakan tang. Setelah siap, langsung kita pakukan ke tembok yang akan atau yang berdekatan dengan alat elektronik kita. Sini saya akan coba tes dulu tegangan yang dihasilkan oleh kulkas ini. Ini baut yang akan saya pasang kabel groundingnya. Bebas kalian pilih baut yang mana. Yang penting berdekatan dengan tembok biar kabelnya nggak terlalu panjang. Cukup satu skrup saja untuk dililitkan ke kabelnya. Nah, sudah saya lilitkan. Ini nanti kita bisa pasang ke kulkasnya langsung, dan satu lagi kita pakukan ke tembok. Oke, kita tes ke colokan seperti biasa, mengetes SPN-nya jalan atau tidak. Yang negatif. Nah, ini sudah ada 12 voltnya. Nah, bisa lihat lampunya menyala, berarti tanda ada listrik plusnya masuk. Respon pun berfungsi dengan normal. Saat masuk ke ini, ke kulkas pun ada arus yang bocor seperti biasa di kisaran 36 sampai 55 volt. Yang cukup lumayan mengkagetkan kalau misalnya tidak sengaja kita sentuh bagian belakang kulkas ini. Karena kulkas ini tidak di belakang tembok persis, ini ada bagian yang terbuka kalau di rumah saya. Saya coba pakukan. Ini menggunakan paku beton 5 cm, jadi tidak terlalu panjang, secukupnya saja. 5 cm pun sudah cukup untuk membuat grounding ke dalam tembok. Agak cukup kesulitan saya memasukkan paku ini ke dalam tembok rumah saya karena memang tembokan rumah saya cukup tebal. Ini pun paku beton agak cukup sulit untuk masuknya dan membutuhkan tenaga yang ekstra. Iya, patah. Ya, memang cukup keras tembokan rumah saya. Tapi mungkin bisa dibilang juga untuk kualitas bahan bangunan sekarang ini memang
tidak terlalu baik. Jadi biasanya paku beton itu suka menempel satu sama lainnya seperti ada magnetnya gitu. Cuman untuk di sini udah agak susah mencari paku beton seperti itu. Jadi pakai beton yang ada saja. Ini memang sangat cukup tebal gitu. Jadi agak kesulitan saya untuk memasukkan paku ini, atau mungkin teknik pemalu saya kurang baik karena emang susah, ini benar-benar susah. Sudah saya coba beberapa kali pun masih tidak bisa masuk seperti biasa, udah patah lagi. Nah, ini patah di tengah-tengah. Memang seperti itulah kualitas bahan bangunan sekarang. Dan oke, cara terakhir saya bor saja di sudutnya biar lebih cepat dan lebih mudah. Kalau pakai bor cepat kan. Oke, karena sudah dilubangi oleh bor, jadi di sini saya menggunakan kawat saja. Ini pun bisa dipakai untuk grounding peralatan elektronik kita. Kawat ini sebenarnya saya tidak beli. Ini kawat bekas jemuran yang sudah berkarat. Jadi saya manfaatkan lagi untuk dimasukkan ke dalam untuk bikin grounding. Jadi untuk memperbaiki alat-alat rumah tangga itu kita bisa memaksimalkan apa yang ada di rumah biar tidak perlu mengeluarkan biaya, tapi alat-alat elektronik dan kita aman. Nah, kalau sudah dibor ini kan mudah. Dengan paku beton tidak bisa masuk, tapi dengan kawat saja sudah cukup bisa masuk. Sudah dirasa sudah masuk semua dan sudah kuat, kita lanjut ke grounding kulkasnya langsung. Ternyata bikin video step by step ini cukup lama ya, lama dan memang cukup ribet. Cuman intinya sih semua sama untuk grounding. Oke, ini posisi kulkas yang saya dekatkan karena memang kabelnya pendek. Saya dekatkan dulu ke kabelnya. Setelah itu kita langsung pasang groundingnya ke mur yang tadi sudah kita skrup yang sudah tadi kita cabut. Kita lihat dulu tes untuk membuktikan masih ada arusnya atau tidak. Oke, arusnya masih ada kisaran 36 sampai 55 volt. Terlihat mungkin ya di videonya. Saya coba jauh untuk memfokuskan kameranya. Dekat itu seperti yang dulu, tapi itu sekitar 36 sampai 55 volt yang terdeteksinya. Oke, kita lanjut pasang saja skrup yang tadi kita lepas. Saya sudah pindah posisi dulu karena memang ini tempatnya tepat di pinggir meja dapur. Oke, karena di sini sudah tersambung langsung ke grounding, jadi saya berani untuk menyentuhnya langsung karena tempatnya cukup sempit. Dan grounding ini menurut saya langsung bekerja karena si paku itu atau kawat tadi langsung nancap ke dalam tembok. Jadi saat ada arus yang bocor itu langsung tersalurkan ke dalam tembok. Jadi ini sudah aman untuk disentuh atau tersentuh secara tidak sengaja. Kita tes lagi apakah masih ada arus yang bocor atau tidak. Dan sambil melakukan ini saya cukup menyesal juga. Kenapa pada saat membongkar rumah ini tidak mementingkan grounding pada instalasi listrik di rumah. Saya pikir itu hanya sebuah pemborosan, tapi ternyata memang sangat penting sekali. Oke, kita tes lagi. Ini stekernya menyala, lampunya menyala, voltasenya full sampai 220.
bisa terlihat, dan kita cek ke kulkasnya, alhamdulillah sudah tidak ada lagi arus yang bocor atau yang bisa menyetrum. Nah, sekian video dari saya dan pesan dari saya, jangan lupa untuk membuat grounding di rumah saat membangun rumah.